nunggu 5 hari buat belanja. Ribet banget kan? Tapi masyarakat Maospati malah setia nunggu. Kira-kira kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Liga PKM RSH dengan judul pengaruh pasar pahing terhadap daya tarik komunikasi dan tingkat beli masyarakat Maospati Magetan. Di sini kami akan memaparkan analisisnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Korota ini dengan nomor NIM 25111774112 dan rekan saya. Dan saya Ardia Ulia Hutami dengan NIM 25111774113 dan rekan saya. Saya Audrey Sabrina dengan NIM 25111774122. Mari saksikan video PKM dari kami. Bagaimana mungkin pasar yang hanya buka 72 jam sebulan ternyata mampu mengalahkan daya tarik supermarket yang beroperasi setiap hari. Dan yap, ini dia pasar pahing Maospati. Merupakan pasar tradisional dengan sistem pasaran Jawa yang beroperasi setiap 5 hari sekali. Pasar ini memiliki daya tarik komunikasi pemasaran khas melalui pola komunikasi interpersonal, tawar-menawar, dan relasi sosial yang kuat. Masyarakat menunjukkan loyalitas tinggi meskipun ada alternatif pasar modern. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor ekonomi, emosional, dan sosial. Penelitian ini penting untuk mengisi celah kajian dan menyusun strategi pemberdayaan pasar tradisional di era digital. Berdasarkan penelitian serupa di pasar tradisional Semarang dan Malang, terdapat 9 komponen faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu solidaritas sosial, promosi, layanan pembelian, jaminan produk, kualitas produk, harga, lokasi atau aksesibilitas, keragaman produk, dan kenyamanan pasar. Dalam penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian campuran, yakni kuantitatif dan kualitatif. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner terstruktur. Responden kami adalah 55 pembeli aktif pasar pahing yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Variabel yang kami teliti meliputi persepsi terhadap produk dan harga, frekuensi dan pola pembelian, interaksi sosial di pasar, serta karakteristik demografi responden. Apa sih yang membuat penelitian kami berbeda? Pertama, pendekatan holistik. Kami mengintegrasikan aspek komunikasi, ekonomi, dan sosial budaya secara bersamaan. Yang kedua, metode kuantitatif modern dengan analisis regresi untuk menemukan hubungan kausal antara komunikasi dan pembelian. Yang ketiga, fokus pada sistem pasaran Jawa, sesuatu yang jarang diteliti secara akademis. Dan yang keempat, data empiris berbasis komunitas yang jadi baseline untuk kebijakan berbasis bukti. Ini bukan sekedar penelitian, ini adalah jembatan antara tradisi dan modernitas. Berikut cuplikan wawancara yang kami lakukan di Pasar Pahing. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, di sini kami dari kelompok Humaniora ingin mengenai jual pasar pahing. Iya. Jadi di sini dengan Bapak siapa? Nur. Siapa? Nur. Nur. Ya. Ini di sini Bapak Nur menjual apa di pasar pahing ini? Tanaman sayur, terong, paya, seledri, cabai. Tentang apa sih yang terjadi sebenarnya di pasar pahing ini? Ya. Oke, jadi Pertanyaan pertama, Bapak, bagaimana sih ciri khas para pedagang pasar pahing agar memengaruhi daya tarik komunikasi pemasaran yang terjadi di pasar pahing Maospati Magetan agar menarik pelanggan gitu, Pak? Ya, kita itu kalau umpamanya ada pembeli yang mau masuk beli, kita harus sambut dengan ramah. Terus umpama kita transaksi, entah itu jadi apa tidak jadi, ya kita ramah aja biar dia itu nanti kedepannya, oh bapaknya ini kalau kita transaksi enak. Nah, makanya jadi kalau tidak jadi itulah rezeki. Cuman kita dengan sambut yang enak, insya Allah kedepannya kita bisa mengundang kembali. Insya Allah nanti dia terkesan, wah bapaknya bisa ngobrolin nanti kalau dia beli ya alhamdulillah, kalau enggak itu bukan rezeki kita. Di pasar pahing dibanding dengan pasar pahing di Maospati? Saya itu di Maospati kan cuma dari Pahing, jadi tahunnya ya di pasar Pahing. Kalau pasar yang tradisional yang kayak di jalan raya itu kan saya tidak pernah, makanya kurang bisa memahami. Cuman kalau di pasar Pahing itu kalau di
tanggal muda itu biasanya pasarnya akan membaik dan daya beli ini 5 hari sekali dalam pasar Jawa. Tapi kalau yang pasar harian, pasar tradisional itu kan tiap hari ada. Ya mungkin kalau kita ini antara pasar yang satu dengan yang lainnya kayak Pon, Paing, Pagi dan seterusnya itu beda. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ini cukup membantu Ya, eksperimen kami. betul. Oke. Oke. Selagi saya bisa membantu, insya Allah kita bantu. Iya. Soalnya kita itu kan perlu bantuan juga Betul. harus membantu. Betul. Ya. Sifatannya air itu yang harus ditiru. Betul. Jadi guys, Oke. jangan lupa buat beli dagangannya Bapak Oke, ya, ya. di depan warteg Rizky. Iya, mudah-mudahan. Ya. Oke. Sekian dari kita. Assalamualaikum. Oke, sip. Terima kasih sekali. Jadi, apa nih kesimpulannya? What? Jadi, Pasar Paing memiliki daya tarik komunikasi yang kuat melalui interaksi sosial, harga terjangkau, dan aksesibilitas yang baik. Hasil analisis regresi membuktikan faktor komunikasi interpersonal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembelian. Loyalitas pembeli sangat tinggi, terutama dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Ini membuktikan bahwa pasar tradisional masih punya tempat di hati masyarakat. Asal tahu cara berkomunikasinya aja sih. Kami punya beberapa rekomendasi nih untuk pemerintah perbaiki infrastruktur dan manajemen lalu lintas karena kemacetan jadi keluhan utama pembeli. Untuk pedagang, tingkatkan kualitas layanan dan komunikasi interpersonal. Dan ini senjata kalian. Untuk masyarakat, yuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya lokal. Dan untuk penelitian lanjutan perlu studi longitudinal dan perbandingan antar pasar untuk mendalami fenomena ini. Pasar Paing Mauspati membuktikan satu hal, di era digital yang serba cepat, manusia tetap butuh sentuhan personal, kehangatan interaksi, dan makna di balik setiap transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim UNESA Liga PKM 2025 kategori Riset Sosial Humaniora pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.